أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، سيما مولانا الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، ويجعلنا من أتباعه وشيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وعلى أصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين. Ikhwani wa akhwati, ashabul fadilah, para habaib, para asatid, ustadzat, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Allahamullah huzurana wa huzurakum بشهادة المولانا الإمام أبو جعفر محمد أبو جعفر الصادق جعلنا الله وإياكم مما يستوجب شفاعته وشفاعة آبائه وولده. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Namun tak lupa sebelumnya Al-Fajr atas nama pribadi, karena masa ini masih ada masa Syawal. Al-Fajr minta maaf yang sebesar-besarnya minal aidin wal faizin kepada antum semua. Jika ada kata-kata selama 1 tahun ini yang tidak berkenan di hati antum, kami mohon untuk membukakan pintu maafnya kepada Al-Faqir. Naam ikhwani wa akhwati, alhamdulillah atas rahmat Allah dan kehendaknya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka kita memperingati syahadah dari Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq, salah satu imam yang mempunyai laqab Syekhul A'immah, karena memang umur beliau panjang di antara a'immah Ahlul Bait, sehingga dari beliaulah lahir ulama-ulama yang terkenal di dalam madhahib dalam Islam. Nama ikhwani wa akhwati, untuk mempelajari biografi dari Imam Ja'far As-Shadiq mungkin antum bisa membuka di beberapa buku-buku yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Saya akan sedikit berbicara tentang ayat Al-Quran yang telah saya pada awal ini saya bicarakan, saya bacakan ketika Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Allah meminta mengambil min bani Adam, dari keturunan Adam, min dhuhurihim, dari dhuhur, al-dhuhur itu adalah punggung, artinya apa? Sulbi, dzurriyyatahum, di dalam dzurriyyah keturunan mereka, wa asyhada ala anfusihim, dan Allah minta kesaksian ke atas diri mereka, alastu birabbikum, tidakkah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa Allah menggunakan kata-kata alastu birabbikum? Rabbun di sini bukan Allah berkata alastu bi khaliqikum, alastu bi ilahikum, alastu bi razikikum. Kenapa Allah menggunakan kata-kata alastu bi rabbikum? Nah, ikhwani wa akhwati, lalu apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Apakah selama ini ketika kita mendengar ayat syahadah ini hanya terlintas bahwa Allah meminta kesaksian atas dirinya
hendaknya Bani Adam untuk menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apakah hanya terbatas itu saja, ataukah ada apa? Ada keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kupas ikhwani wa akhwati, sehingga ketika kita mendengar ayat yang jamak sekali ini dibicarakan, dibawakan oleh para khutbah, kita mengetahui apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, ikhwani wa akhwati, ketika Allah berkata min bani Adam, artinya apa? Bukan kepada Adam saja, kepada keturunan Nabiullah Adam Allah meminta kesaksiannya. Lalu min duhurihim, ya, min duhurihim, dari sulbi laki-laki. Tentunya ini bukan hanya sulbi laki-laki, namun juga kepada perempuan. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dalam kitab Maulid Nabi itu, berjanji itu, antum bisa baca, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itu taraib dari perempuan. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta kesaksian kepada atas diri mereka, alastu bi rabbikum, tidakkah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rabb, Tuhan. Lalu apa maksud Rabbun di sini? Nah, ikhwani wa akhwati, Allah itu ketika dipanggil oleh hambanya dengan kata-kata Rabbun, itu beda dengan kita mengatakan ya Allah, ya Ilahi, ya. Ada Allah sedikit memberikan penekanan kepada hamba-hambanya ketika ia ingin meminta kepadanya, hendaknya ia menggunakan kata-kata Rabbun. Oleh karena itu kita sujud terakhir itu antum disunahkan tuh ya Rabbi sampai inqata'an nafas. Dalam salat subuh itu disunahkan kita untuk menggunakan kata-kata ya Rabbi sampai putus nafas kita. Karena apa? Ketika kita menggunakan kata-kata tersebut, Allah akan menjawab, labbaika ya abdi, madza hajatuh, apa yang kau inginkan. Nah, kata-kata Rabbun di sini adalah al-mudabbir, yang mengurus. Artinya apa? Alastu bi rabbikum, tidakkah engkau bersaksi bahwa aku adalah yang mengurusi segala urusan kalian. Bukan hanya sekedar aku adalah pencipta kalian, aku sebagai orang zat yang memberi rezeki kepada kalian, aku sebagai zat yang memberi kehidupan dan mematikan kalian. Bukan itu saja. Karena Rabbun di sini artinya apa? Al-mudabbir, yang mengatur segala urusan manusia. Ketika ia berkata ya Rabbi, ia bersaksi bahwa la haula wala quwwata illa billah. Semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada khilaf pada diri kita. La haula, tidak ada kekuatan yang ada pada diri kita. Alastu bi rabbikum. Inilah kenapa Allah tidak menggunakan alastu bi khaliqikum, alastu bi raziqikum, tidak. Qalu bala syahidna, mereka menjawab apa? Bala syahidna, ya kami bersaksi akan itu ya Allah, antakulu yaumal qiyamah. Persaksian ini ikhwani wa akhwati, al-uhud ini sebagai, bukan hanya saja sebagai kesaksian, juga sebagai perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di fi dhailil ayah, di dalam akhir ayat ini, inna kunna an hadzal ghafilin. Kebanyakan dari kita itu lalai dalam perjanjian ini, kesaksian ini. Paham? Karena apa? Alastu bi rabbikum. Ketika kita mengatakan alastu bi rabbikum, asy-syahadah birrububiyah. Ya, kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, yang al-mudabbir. Alaqah manusia kepada kepada Allah dan manusia itu alaqah irtibat adalah apa? Bi khaliq wal abdi, alaqah rububiyah, bukan alaqah khaliqiyah. Hubungan kita kepada Allah ini alaqah rububiyah. Artinya apa? Kita semua yang mengatur segala urusan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ini alaqah rububiyah. Nah, lalu ikhwani wa akhwati, ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, tidakkah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Tidak mungkin Allah yurabbi ibadahu mubasyarah. Allah tidak mungkin mengatur
urusan manusia, tidak mungkin mengajari manusia Alkitabah, mengajari manusia hukum-hukum secara langsung. Harus ada apa? Al-wasito. Harus ada apa? Al-wasilah, perantara. Lalu siapa perantara yang dimaksud di dalam ayat ini? Sehingga Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, "Alastu birabbikum." Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yurabbi, mengatur langsung urusan manusia secara langsung? Tidak mungkin. Ya, harus ada apa? Harus ada penghubung. Lalu siapa penghubung tersebut? Muhammad wa ali Muhammad. Wah. Lalu ikhwani wa akhwati, Allah membutuhkan al-wasilah, ja'ala wasaid baina wa baina ibadihi bi rububiyyatihi ala ibadihi. Idzan asy-syahadah hiya billah birrububiyyah. Oleh karena itu kesaksian dalam ayat ini adalah hiya birrububiyyah. Kita bersaksi bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu di dalam hidup kita. Wa bi Muhammadin wa alihi bil wilayati wat ta'ah. Sedangkan kesaksian kita atas Rasul dan keluarganya bil wilayati wat ta'ah, dengan wilayah dan ketaatan. Tidak cukup wilayah tanpa ketaatan, apalagi taat tanpa wilayah. Nah, ikhwani wa akhwati, lalu apa kenapa kita bisa mengatakan bahwa alastu birabbikum di dalam ayat ini? Kesaksian itu tidak hanya saja untuk Allah, namun di situ ada yang tersirat, yaitu apa? Bi Muhammadin wa ali Muhammad bil wilayati wat ta'ah. Adakah hadis yang menunjang hal tersebut? Kita akan bahas, ikhwani wa akhwati. An Abi Abdillah, Imam Ja'far As-Shadiq sendiri yang meriwayatkan, qala Imam alaihi salam, ini hadis di dalam Yarwiha Syekh Al-Kulaini di dalam kitab Al-Kafi bisanadi an Dawud Ar-Raqi. Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau berkata begini, lamma aradallah ayyakhluqal khalqa nathara baina yadayhi. Ketika Allah menciptakan al-khalq, jin, manusia, malaikat dan seluruhnya, natharahum baina yadayhi, Allah menghampar, menyebar ruh-ruh itu tepat di hadapannya. Ketika Allah menciptakan ciptaannya, manusia dan segala sebagainya itu, ruhnya itu dihamparkan di hadapannya. Wa nathara baina yadayhi faqala lahum. Lalu Allah berkata, man rabbukum? Siapa Tuhan kalian? Fa awwalu man nataqa, ruh yang pertama kali menjawab pertanyaan Allah adalah Muhammadil Mustafa wa Aliyinil Murtadha wa Fatimata wal Hasan wal Husain wal a'immati min ba'di. Yang pertama kali menjawab itu, ya, menjawab alastu man rabbukum? Siapa Tuhan kalian, wahai kalian yang aku ciptakan, wahai arwah yang aku ciptakan? Man rabbukum? Fa awwalu man nataqa huwa Muhammad wa Aliyin wal Hasan wa Fatimah wal Husain wal a'immati min ba'di. Sehingga apa? Dikarenakan tidak ada yang mendahului kecuali Ar-Rasul dan keluarganya, Allah menitipkan yudi'ahu al-ilmi wad-din. Tentu ada hadiahnya kan. Ketika antum meminta kesaksian, lalu ada orang aku bersaksi, pantas orang tersebut kita beri hadiah. Nah, hadiah yang Allah berikan kepada Rasul Muhammad dan keluarganya, dikarenakan ia ada yang pertama kali menjawab pertanyaan itu, Allah Subhanahu wa taala berkata, fahamalahum al-ilma wad-din. Allah menitipkan apa? Ilmu dan agama kepada Rasul dan keluarganya. Ini yang arti di dalam ayat yang saya baca tadi, ikhwani wa akhwati. Faqalu anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Arwah al-Imam Rasul dan keluarganya itu berkata, anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Fahamalahum ilmu wad-din. Tsumma qala Allah lil malaika. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, haula hamalatu ilmi wa dini wa umana'i fi khalqi. Mereka, wahai para malaikat, saksikanlah, mereka adalah umana'i, orang-orang yang aku percayai untuk membawa ilmuku,
wa umana'i fi khalqi. Thumma qala li bani Adam. Kemudian Allah berkata kepada Bani Adam, akirru billahi bil ubudiyyah. Bersaksilah kalian billahi kepada Allah birrububiyah, bahwa tidak ada yang mengatur kehidupan kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala, walihaulain nafar, dan kepada Muhammad wa ali Muhammad bil wilayati wat ta'ah. Dan kepada mereka yang mana mereka telah menyambut seruanku terlebih dahulu, bersaksilah kalian wahai Bani Adam, hendaknya kalian berwilayah kepada mereka dan mentaati mereka. Faqalu na'am. Ini mereka menjawab, Bani Adam, na'am akrarna. Faqala Allah lil malaikat, lalu Allah berkata kepada malaikat, ishhadu, saksikanlah wahai para malaikat atas kesaksian Bani Adam. Untuk bisa bayangkan artinya apa tentang wilayah. Nanti ada pertanyaan, kalau memang mereka semua bersaksi Bani Adam, kenapa ketika hidup di dunia ini mereka berpecah-pecah, mereka bertentangan, mereka berselisih pendapat? Ada apa? Kita akan bahas itu, akhwani wa akhwati. Karena apa? Fi alamiz dzar, sebelum alamud dunya, manusia seluruhnya min Bani Adam, ya, sampai hari kiamat mereka memberi kesaksian bahwa aqarru billahi birrububiyah wa bi Muhammadin wa alihi bit ta'ati wal wilayah. Lalu kenapa ketika mereka sampai di dunia mereka tidak berwilayah, bahkan ada sampai apa? Memusuhinya dalam keadaan yang sangat-sangat benci. Asyaddu adawah. Orang Nawasib itu. Lalu apa yang terjadi sebetulnya? Apakah perjanjian ini tidak pernah terjadi sehingga mereka banyak yang menentang Ahlul Bait dan keluarganya? Nam ikhwani wa akhwati. Faqala al malaika syahidna. Ya. Karena apa? Kenapa Allah meminta kesaksian kepada mereka? Karena apa? Kelak ketika mereka akan dihisab dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, bahwa Allah tidak pernah yadzlim li ibadihi, menganiaya hamba-hambanya. Mereka yang memasuki pintu neraka, mereka pantas menjadi penghuni neraka dengan dalil dan bukti. Begitu juga mereka yang min ahlil jannah, mereka mempunyai bukti. Jadi Allah tidak akan disalahkan. Kenapa Allah memasukkan orang ini ke neraka, memasukkan orang ini ke surga? Semua ada bukti-buktinya. Ya. Sehingga tidak ada alasan orang-orang kenapa mereka memasuki pintu neraka dan sebagian memasuki pintu surga. Ikhwani wa akhwati. Lalu beliau berkata begini, ya Dawud, inna wilayatana muakkada alaihim bil mitsaq. Sesungguhnya wilayah kami ini muakkadah bil mitsaq, telah Allah tetapkan fi alamiz dzat, fi alamil mitsaq, sebelum mereka terjun ke dunia ini. Nah, soal idza kana al mitsaq, idza kana, jika sebelum alamul dzat, sebelum alamud dunya mereka memberikan kesaksian, lalu kenapa di dalam ketika di dunia ini mereka berpecah belah? Nah, jawabannya ikhwani wa akhwati begini. Manusia itu mempunyai fitrah. Fitrah ini tidak mungkin bisa berbohong. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila. Nah, tidak akan pernah berubah fitrah itu. Limadza ikhtalafu fid dunya minhum may yukhalif wa minhum may yukhalif bi darajati dzid an-nawasib. Kenapa? Al-jawab, hadzal ikhtilaf fid dunya nasyi'un bin nisyan. Dikarenakan apa? Mereka lupa. Mereka lupa. Ruh ketika Allah titipkan di badan, maka ruh tersebut ia lupa. Ya. Sebelum ruh ini dimasukkan ke badan seseorang, Allah memasukkan ruh ini, maka ruh ini akan selalu ingat akan perjanjian tersebut. Namun ketika ruh ini ditiupkan dan dimasukkan, ditempatkan di satu badan kita ini, maka kita akan lupa.
Lalu siapakah yang mengingatkan hal tersebut? Siapa? Yang mengingatkan kesaksian antara kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Allah, bahwa kita akrarna billahi birrububiyyah wa bi Muhammadin wa alihi bil wilayati wat ta'ah. Itu siapa? Muhammad wa ali Muhammad. Mereka lah yang akan memberi apa? Memberikan agar mereka tidak lupa. Ini loh perjanjian kalian dengan Allah. Mereka yang akan memberi peringatan kepada mereka, mengingatkan mereka bahwa kalian pernah terjadi kesaksian kalian, perjanjian kalian dengan Allah. Ini loh buktinya. Ini tugas siapa? Tugas al-wasithah, perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu, di dalam riwayat lain, ikhwani wa akhwati, ini juga hikmah dibalik lupanya manusia akan perjanjian tersebut. Ini agar manusia itu, ini adalah imtihan, ujian untuk manusia itu sendiri. Bagaimana mereka harus mencari kebenaran. Saya akan bawakan nanti dari Imam Ja'far As-Shadiq sendiri, bagaimana Al-Imam Ja'far As-Shadiq sangat merindukan kita. Bahkan beliau berkata, inni la uhibbu rihakum wa uhibbu hadithakum. Aku ini sangat mencintai arwah-arwah kalian, bau kalian. Dan aku ini sangat mencintai, ingin mendengarkan hadithakum, ucapan kalian, obrolan kalian. Oleh karena itu, kemarin itu sempat di WhatsApp silaturahmi itu, bahwa cukuplah dengan nonton di YouTube, nggak perlu hadir di majelis-majelis seperti ini, kan sama saja, ya kan? Nggak ada bedanya kan? Apalagi ustadznya itu aja. Ada kan kayak gitu? Ada sedikit yang ada di grup silaturahmi itu mungkin membaca, dan yang antara saya dan Ustaz Mukhtar yang gitu. Ya kalau memang itu nggak perlu hadir lah. Ngapain hadir? Kalau hanya mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu tanpa kita mendapatkan berkah dari ini. Al-Imam Ja'far, wa inni la ahibbu hadithakum, obrolan kita kan ngobrol ini. Dan ini sangat dicintai oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, kalau antum di YouTube, antum bicara sama siapa? Berkahnya antum dapat sini sama YouTube sama. Ngapain antum ke sini? Enggak perlu jauh-jauh. Kalau memang Allah menyamakan, datang kalian ke tempat ini sama di rumah dengan nonton YouTube, sama, enggak perlu antum ke sini. Kalau memang Allah berkata sama, Imam mengatakan sama. Lalu kenapa antum jauh-jauh ke Karbala untuk ziarah? Kalau memang sama, ziarah di rumah dengan ziarah di Karbala sama. Ngapain antum mengeluarkan uang jutaan? Kalau memang sama. Umrah, haji kalau memang sama, ziarah kepada Rasulullah, kenapa harus kita mengeluarkan uang ratusan juta? Kalau memang harus sama. Beda, ikhwani wa akhwati. Kita di rumah kita tidak akan mendapatkan wa inni la uhibbu haditsakum. Lanjutan ikhwani wa akhwati. Ini riwayatkan kuntu inda Abi Muhammad Al-Askari. Hadis ini berkenaan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Fasa'alahu Muhammad bin Saleh min qaulihi ta'ala wa idza akhadha rabbuka. Dan selanjutnya ma ma'na ya ibn Rasulillah, beliau berkata gini, tuthbatul ma'rifah wa nasul mauqif. Mereka mempunyai ilmu akan hal itu, namun mereka lupa di mana aku mempunyai perjanjian itu. Ayat ini ketika Imam Al-Hasan Askari ditanya apa maksud ayat ini, beliau berkata apa? Pengetahuan mereka atas kesaksian billahi birrububiyyah wa bi Muhammad wa ali bil wilayah wa ta'ah, mereka faham, mereka tahu, namun mereka lupa di mana hal itu terjadi. Wa nasul mauqif. Namun
dikarenakan mereka lupa, wa sayadhkurunahu, dan mereka akan diingatkan kelak ketika kita semua al-ihtidhar menjemput kematian. Ada asyarit, rekaman dari awal kita balik sampai kita mati akan direkam dan akan ditampakkan di depan kita. Ikhwani wa akhwati, walaula dzalik, karena kalau tanpa itu tidak diberikan peringatan, diingatkan, mereka tidak akan tahu siapa Allah, siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi kehidupan. Harus ada yang mengingatkan, ikhwani wa akhwati, dan itu adalah tugas ar-Rasul wa ahli baiti. Paham? Nah, oleh karena itu ikhwani wa akhwati, mendengar hal itu Abu Hashim ini terkejut. Allah sampai sedemikian, ya benar Rasulullah, pengetahuanmu tentang ayat ini. Kenapa kau terkejut? Yang lebih mengejutkan lagi, yang lebih mengherankan lagi adalah ma dhannuka biqaumin man arifahum arifallah wa man ankarahum ankarallah, dengan satu kaum yang mengingkari hal ini. Jangan terkejut engkau. Yang lebih wajib engkau terkejut dan mengherankan ada orang-orang yang mengingkari akan hal ini. Iman min duni wilayah bukan iman. Paham antum? Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, ini adalah anugerah yang agung yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya kita akan memberikan suatu apa yang saya bacakan tadi itu, bahwa kita ini manusia-manusia yang dirindukan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Riwayatnya begini. Sami'tu Aba Abdillah yaqul wa nahnu jamaah. Kita semua sedang berkumpul di dalam masjid. Lalu beliau datang, wallahi, beliau bersumpah loh ya. Sumpahnya seorang maksum itu beda dengan sumpahnya kita. Ketika seorang maksumin bersumpah, itu benar-benar akan terjadi dan pasti. Beda sama kita. Wallahi inni la uhibbu ru'yatakum. Demi Allah, aku ini rindu untuk melihat kalian. Satu hal yang harus antum ketahui, qaulul ma'sum la yanhasir biz zaman. Tidak terbatas dengan zaman. Ya. Ucapan ini juga mengena kepada kita semua. Oleh karena itu ketika Al-Imam Al-Husain alaihissalatu wassalam, ketika beliau berkata hal min nasirin yansuruni, bukan kepada mereka, kepada kita. Kenapa? Ucapan maksumin la yanhasir biz zaman. Tidak bisa dibatasi dengan tembok bil hitam, tidak. Qaulul maksum hakadha, ikhwani wa akhwati. Wa inni la uhibbu ru'yatakum, aku ini ingin melihat kalian. Wa ashtaqu ila hadithikum, aku ini rindu mendengarkan obrolan kalian. Untuk bisa bayangkan. Oleh karena itu hati-hati kita mengobrol hal-hal yang tidak penting. Allahu sia-sia, beliau mengetahui. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, kalau kita berpikir di dalam sehari-hari kita ini, kita mengobrol tentang apa sih sehingga kita untuk menghadiri seperti ini kok terasa berat. Saya akan sebutkan nanti kenapa kita berat hadir di sini. Kenapa? Khususnya kepada kita yang berwilayah kepada ahli bait. Setelah ini saya akan sebutkan kenapa alasannya. Dan mereka yang hanya mengikuti, tidak berjuang melawan, mereka kan sulit untuk mencapai kesuksesan. Naam ikhwani wa akhwati. Di dalam riwayat ini, wa inni la uhibbu ru'yatakum wa ashtaqu ila hadithikum. Ya. Wa fi riwayatin ukhra nahanu khiyaratullah fi khalqi. Kami ini adalah manusia-manusia ciptaan Allah, pilihan Allah. Wa syi'atuna khiyaratullah min ummati nabiyyih. Dan syiah kami adalah manusia-manusia pilihan di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Antum bisa bayangkan di dalam Al-Qur'an itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini kepada umat Rasulullah secara keseluruhan. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang pernah Allah ciptakan. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena berapa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah menjadi umat yang terbaik. Dari yang terbaik itu dipilihlah oleh Imam Al-Ja'far As-Shadiq, wa kuntum wa antum wa syi'atuna khiyaratullah min ummati nabiyyi. Yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad. Antum semua. Nah, antum, kita semua. Lalu ikhwani wa akhwati, al-istifa, lalu apa yang mendasari kita ini menjadi yang terbaik? Pasti ada alasannya. Yang pertama adalah barakatut tinah, berkah dari tin, berkah dari tanah, di mana dari tanah tersebut Allah menciptakan an-nabi wa alun nabi, dan dari sisa-sisa tanah tersebut kita diciptakan. Paham? Yang kedua, barakatil wiladah, berkah kita ini mempunyai orang tua yang khususnya seorang ibu yang menjaga betul janin kita waktu kita ada di rahim ibu. Tanpa seorang ibu yang menjaga rahim kita, janin kita, ketika kita masih berupa janin di rahim ibu, na'udzubillah, ketika ayah sayrong atau melakukan perbuatan, kita tidak akan mungkin menjadi pecinta ahlul bait. Tidak akan. Barakatul wiladah. Yang ketiga apa? Kenapa kita menjadi manusia-manusia terpilih? Barakatil aqidah, salamatul aqidah. Kita mempunyai akidah yang lurus. Oleh karena itu, kenapa? Ini jawaban yang saya tarikan tadi. Kenapa setan itu untuk menjerumuskan para pecinta Ar-Rasul dan keluarganya itu lebih berat dibanding mereka menjerumuskan selainnya? A'immatul Ma'sumin beliau berkata begini, tidak ada hal yang paling membuat setan kerja keras kecuali kepada kalian. Setan iblis itu tidak akan mengajak kalau kita melarang, kalau kita berbuat jelek, ya sudah, ceraskan aja. Antum kesini, itu penuh perjuangan ya, kan? Penuh perjuangan. Bagaimana setan itu berusaha untuk membuat manusia ini lemah. Khususnya kita bicara kita semua ya, karena antum semua yang berwilayah ini. Setan itu ucapannya pasti bohong, pasti penipu. Itu setan. Namun ada ucapan setan yang jujur. Kapan itu? Ketika Allah berkata, wa qala wa izzatika, ketika Allah syaitan bersumpah di hadapan Allah, demi keagunganmu, la'udannahum la'awiyannahum, kami akan menjerumuskan mereka illa ibadakallahil mukhlasin. Ini benar ini. Ini untuk saat ini syaitan jujur ini. Selainnya dia pembohong. Tapi untuk hal ini, ketika ia mau menjerumuskan hamba-hambanya yang Allah pilih, benar ini. Siapa al-mukhlasin? Muhammad wa ali Muhammad wa atba'i. Jadi setan itu untuk menjerumuskan antum itu butuh apa? Butuh waktu, tenaga yang lebih besar dibanding ia harus menjerumuskan selain antum. Makanya kita itu kalau untuk menghadiri hal-hal seperti itu berat ya ikhwani wa. Coba antum lihat, sering saya sampaikan. Coba antum lihat orang-orang yang menghadiri thariqah, apapun thariqahnya, khususnya sendiri tempat saya itu thariqah Al-Utsmaniyah. Hujan-hujan mereka datang. Mereka datang wala dikasih berkah. Bahkan mereka harus acabis, kata orang Madura, memberi. Mereka datang dari berbagai negara, berbagai kota, dari pulau, luar pulau datang semua. Lah antum tuh pulang dari sini masih dikasih berkat. Jaraknya cuma seberapa kilo dari rumah. Kok berat banget. Mereka coba lihat. Kalau gak percaya ikut saya nanti. Hujan-hujan mereka membawanya sendiri.
tikar bawa dari rumah. Antum bawa tikar dari rumah di tempat ini. Inilah ikhwani wa akhwati. Kalau antum tidak mau berjuang, ya selesai sudah. Karena setan itu paling berat menggoda kita. Pecinta Ahlul Bait itu paling berat untuk digoda. Oleh karena itu kadang iman kita itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, dan susah sekali untuk ketika kita di atas itu. Susah. Banyakkan kita itu di bawah terus. Coba antum nggak percaya, coba antum sebelum antum menjadi tasyayyu, antum bisa mungkin sholat malam, baca Al-Quran tiap hari. Kenapa ketika sudah sholat, sudah menjadi tasyayyu malas? Kenapa? Antum salahkan akidahnya, antum salahkan imamnya. Tidak, kita yang salah. Kita tidak mau melawan. Kita mengikuti afakhus syaitan, jaring-jaring syaitan itu. Jaring-jaring iblis yang ia tebarkan untuk kita mengikuti aja. Sehingga tidak ada daya tarik. Kita mengikuti alur syaitan. Ini yang terjadi, akhwani wa akhwati. Oleh karena itu paling tidak ketika antum hadir di tempat ini, syaitan itu lelah. Tadinya ia berusaha untuk menghalangi antum datang, akhirnya antum datang juga. Itu membuat syaitan punggungnya itu bungkuk itu. Karena memang berat, kata syaitan. Syaitan sendiri berkata, la'awiyannahum. Kami akan apa? Menjerumuskan mereka, sumpahin, la'awiyannahum ila ibadakallah al-mukhlasin. Paham? Inilah ikhwani wa akhwati, am bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Nah, setelah itu saya akan bahas tentang ini dari Imam Ja'far As-Shadiq sendiri. Kita ini berbicara tentang syahadah, ini berarti kita berbicara tentang kematian. Pertanyaannya adalah, sekali lagi kita berbicara tentang Ahlul Bait. Kita semua pecinta Ahlul Bait, mazhab Syiah, antum semua. Ini ditanyakan kepada Imam Ja'far, ya ibn Rasulillah, hal yakrahul mu'min qabla ruhih? Wahai putra Rasul, apakah seorang mukmin itu enggan ketika ia dicabut ruhnya? Artinya menolak. Menolak apa enggak? Artinya bagi Arya mengatakan lebih anu lagi, seorang mukmin itu ketika yang mati bikhtiyarihi au ijbari, dipaksa atau karena keinginan sendiri. Mukmin dia, sekali berbicara mukmin. Imam Ja'far beliau berkata begini, ikhwani wa akhwati, hal yukrahul mu'min fi qabdi ruhi? Apakah seorang mukmin itu tidak mau ketika ruhnya diambil? Nih, la wallah. Sumpah lagi Imam Ja'far, tidak, demi Allah, wallah, annahu idza atahu malakal maut liqabdi ruhihi jazi'a. Ya, kalau ketika malaikat maut mendatanginya untuk mengambil ruhnya, ia takut, benar. Takut. Siapapun takut, kecuali para maksumin. Fayaqulu lahu malakal maut. Namun ketika malaikat maut melihat seorang mukmin ini takut, dia berkata, ya waliyallah la tajza. Ya waliyallah. Ia berkata, ya waliyallah, wahai kekasih Allah, la tajza. Fa walladzi ba'atha Muhammadan, demi dia yang mengutus ar-Rasul Muhammad, la'ana, aku abarru bika wa ashfaqu bika min walidin law hadarak. Aku ini akan mengambil ruhmu. Aku akan berbuat lemah lembut terhadap dirimu lebih dari seorang ayah kepada anaknya. Sebenarnya. Setelah ini, apakah antum masih ingin takut mati atau tidak? Setelah Aina baca ini, riwayat ini, pertanyaannya adalah, apakah kita masih takut mati? Kalau antum takut mati, kapan antum mau bertemu dengan Rasul dan keluarganya? Hah?
Kapan? Karena apa? Pintu yang akan mempertemukan kita dengan Rasul hanya kematian. Nah, kalau kita takut untuk melewati pintu itu, kapan kita akan bertemu? Kan seperti itu. Saya akan biasakan ikhwani wa akhwati, sehingga ketika antum pulang dari sini tidak ada para pecinta Ahlul Bait itu takut akan kematian. Karena dengan kematian ia akan berkumpul dengan para kekasihnya. Ini ikhwani wa akhwati, saya akan sebutkan. Ya wali Allah la tajza. Wahai kekasih Allah, jangan takut, aku akan memperlakukan dirimu lebih lembut dari seorang ayah terhadap anaknya. Ya. Iftah ainaik, buka kedua matamu. Ayo baik, ketika itidhar itu, buka kedua matamu. Fandur, dan lihatlah di sekelilingmu. Faqala, ini Ja'far As-Shadiq berkata, wa yanduru Rasulullah wa amirul mu'minin wal Fatimah wal Hasan wal Husain wal a'immati min dzurriyyati. Dan ketika ia membuka kedua matanya dan yang dilihat adalah Ar-Rasul, Fatimah amirul mu'minin, Al-Hasanain, dan para a'immatul ma'sumin, ikhwani wa akhwati. Allah, masih takut? Fayuqalu lahu, dan malaikat ini berkata, dia adalah Rasulmu Muhammad, ini adalah Amirul Mukminin, ini adalah Fatimah Az-Zahra, ini adalah Al-Hasan dan Al-Husain, ini adalah Imam Ali Zainal Abidin, sampai satu persatu diperkenalkan oleh malaikat maut kepada orang yang ihtidhar ini. Lalu wala min dzurriyyah fa yuqalu hadza Rasulullah wa wala rufaqauka, dan malaikat maut berkata gini, Rasul Al-Hasan wal Husain hum rufaqauka, dia adalah sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, pendamping-pendampingmu, rufaqau. Lalu begini, fayaftahu aineh, dan ketika ia juga membuka matanya, fayunadi munadin min kibalil rabbil izzah. Lalu ketika ia membuka, sekali lagi yang berbicara ini bukan malaikat, min rabbil izzah, Allah sendiri yang berbicara kepada waliullah yang akan menghadapi kematian ini. Beliau berkata, Allah berkata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila Muhammad wa ali Muhammad. Pulanglah kalian radiyatan bil wilayah, dengan kalian membawa al-wilayah, mardiyatan bis thawab, kalian akan diridhai dan akan mendapatkan as-sawad, fakhuli fi ibadi, dan berkumpullah kalian bersama siapa? Yakni Muhammad wa ali Muhammad, wadkhuli jannati. Fama syai'un ahabbu ilaihi minal istilami ruhahu wal luhuq bil munadi. Dan ketika al-muhtadhir ini, yang menunggu kematian ihtidhar ini, melihat dan mendengar hal tersebut, tidak ada sesuatu yang membuat ia ragu kecuali ia ingin segera bergabung dengan mereka. Macam ini, antum yang dimaksud oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Lalu setelah ini antum pulang dari sini merasa sudah cukup gitu, sehingga tidak perlu lagi kita hadir di tempat seperti ini. Ini busyra, ini kabar gembira, namun kabar gembira ini penuh dengan mas'uliyah, penuh dengan apa? Tanggung jawab. Ini adalah sumpah loh ya, wallah, mereka tidak akan takut, karena yang mendampingi para a'immatul ma'sumin. Antum melihat kenapa Hizbullah itu kok seakan-akan menantang kematian? Kenapa Ashabul Imamul Husain seakan-akan apa? Ia menantang kematian. Karena dengan jalan kematian itulah ia bergabung dengan para kekasihnya. Ia yakini hal itu. Hizbullah yakin betul. Karena apa? Musuhnya memang betul yang akan mengantarkannya untuk bergabung dengan kekasihnya, sehingga tidak ada rasa takut. Ya.
Tidak ada rasa takut. Kematian baginya sesuatu yang sangat indah. Tuhfah. Hadiah yang sangat indah itu kematian bagi seorang mukmin. Nah, kalau antum ingin dicap sebagai seorang mukmin, cintailah kematian. Nah, kalau antum tidak mau dengan kematian itu, antum bukan seorang mukmin. Masih ingin bergelut di dunia ini yang penuh dengan segala tipu daya ini. Mereka yang akan di alamil barzakh itu namanya ada raudhah jannatir radwa. Oleh karena itu di dalam ketika kita membaca doa untuk orang meninggal di kuburan itu, Allahumma ja'al hadzal qabr raudhah min riyadil jannah wa la taj'al khufra min khifarin nar. Kenapa? Barzakh itu bisa menjadi taman bagi seorang mukmin dan menjadi lubang dari api neraka bagi seorang kafir. Dan bagi seorang mukmin pecinta ahlul bait, jannatur radwa yaitu barzakh. Kenapa? Di dalam barzakh itu fi jannatir radwa Muhammad wa ali Muhammad ada. Gitu. Paham? Oleh karena itu ikhwani wa akhwati bi dzikra syahadati Maulana Al-Imam Ja'far As-Shadiq, kita ingin mengikis segala bentuk-bentuk ketakutan dalam diri kita untuk menghadapi kematian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita husnul khatimah. Ya. Jangan sampai Allah naudzubillah kita diambil oleh Allah dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Dan salah satu untuk mencapai husnul khatimah itu hadir. Itu salah satu cara. Kan seperti itu. Sering saya sampaikan, orang-orang itu ingin sampai keluar kota berjarak puluhan kilo untuk menghadiri majelis kita, hanya 1 kilo 2 kilo kok enggan. Ada kota-kota yang ingin datang itu harus apa? Keluar kota. Sementara yang sudah disiapkan malas. Ada apa? Kan seperti itu. Naam akhwani wa akhwati, naam bisholati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah 50 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami antum semua. Antum adalah umat yang terpilih dari yang terpilih ternyata. Sebagai umat Rasulullah, umat pilihan dari umat Rasulullah, Syiah sebagai pilihan. Tentunya dengan konsekuensi yang harus antum pegang. Ya. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah merzukna husnul akibah, akhir yang baik, husnul khatimah, penutup yang baik. Dan semua itu tidak akan pernah terjadi kecuali bi izzatillah, bi iradatillah, bi masyiatillah wa ahli baitih. Semua itu atas restu dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang bisa Al-Faqih sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.